Well, good morning, everybody. How is life? Nice to see you again through this video. I'm happy because I can see you through this video in terms of English, Linguistic, and Cultural Studies, especially for the 10th grade student at SMA Negeri 1 Soe. It is me, Dominikus Ati, your English teacher, and today is the last video of the material on chapter 2, and today we are going to discuss about modal in continuous form and also modals in perfect form. Remember the material that I have already taught you about the use of modals in expressing the obligation and also the use of modal in expressing uh, the simple expression, especially in the present time. And today we are going to discuss about the use of modals in continuous form and also the use of modals in perfect form. Are you ready? Check it out. Okay, guys, nice to see you again. Let us discuss about modals in continuous form. We use modal in continuous form to express ability to do something at the present, but we do not do it. Present regret or unfulfilled obligation, activity that possibility being done at the present, and we are sure about something is happening at the present. Yeah. This still at the context of the present time. Jadi kita masih membahas sesuatu pada waktu sekarang. Ya. Okay, I will try to explain in Indonesia. Kita menggunakan modal dalam bentuk continuous form untuk mengungkapkan kemampuan kita melakukan sesuatu pada waktu sekarang, tetapi kita tidak melakukannya. Oke? Kita juga menggunakan bentuk kalimat seperti ini untuk mengungkapkan present regret or unfulfilled obligation. Ya, untuk mengungkapkan penyesalan pada saat sekarang atau kewajiban yang tidak terselenggara, yang tidak terlaksana pada waktu sekarang. Kita juga menggunakan modals in continuous form untuk mengungkapkan kegiatan yang mungkin telah terlaksana pada waktu sekarang. Kita berbicara tentang kemungkinan. Ya. Kemudian kita menggunakan modals in continuous form untuk mengungkapkan bahwa kita pasti atau yakin tentang sesuatu yang sedang terjadi pada waktu sekarang. Ya. Oke. Jadi itu adalah beberapa kegiatan yang terjadi yang kemudian diungkapkan dengan menggunakan modals in continuous form. Who are them? Apa saja bentuk-bentuk modal dalam continuous form? Okay, guys. Could be plus verb ing, should be plus verb ing, might be plus verb
ing and must be plus verb ing. On in a simple way, dalam cara yang sederhana, saya coba membuat rumusnya modal plus be plus verb ing. Okay. Let us look at the examples, or let us discuss one by one. Okay, this is examples of expression. Contoh ungkapan-ungkapan. Okay, let us discuss could be plus verb ing. Could be plus verb ing is used to express that we have ability to do something at the present but we do not do it. Jadi kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pada waktu sekarang tetapi kita tidak melakukannya. Okay, let us discuss the examples. Donnie will have the exam tomorrow, but now he is watching TV. Donnie could be studying for the exam tomorrow. Ya, Donnie akan mengikuti ujian, tetapi sekarang dia sedang menonton TV. Donnie seharusnya sedang belajar untuk tes besok atau sedang belajar untuk ujian besok. Nah, menonton TV merupakan kegiatan yang membuat Donnie untuk tidak belajar pada tes besok. Ya. Coba kita lihat contoh yang lain. Phoebe is playing with her friend while her mother is busy cooking for dinner. Phoebe could be cooking with her mother. Ya, Phoebe sedang bermain dengan temannya, sementara ibunya sibuk memasak makan malam. Phoebe seharusnya memasak dengan ibunya sekarang. Jadi, keadaan ini membuat Phoebe tidak melakukan kegiatan yang semestinya harus dilakukan sekarang. Artinya dia bisa membantu ibunya, tetapi justru dia bermain dengan temannya. Okay, let's go to the next form. Should be plus verb ing. Should be plus verb ing is used to express the present regret. Means that it is unfulfilled obligation at the present. The activity should be done at the present, but it is not. Jadi teman-teman, should be plus verb ing itu berarti bahwa kita mengungkapkan penyesalan pada waktu sekarang. Atau kewajiban yang tidak terlaksana atau kewajiban yang tidak terselenggara pada waktu sekarang. Ya. Kegiatan ini seharusnya dilakukan pada waktu sekarang, tetapi kemudian itu tidak dilakukan. Okay, let us look at the examples. Some students are playing truant in the school canteen in their lesson time. They should be studying in the class. Ya, pada konteks ini beberapa peserta didik ya tidak melaksanakan kewajiban mereka untuk belajar di dalam kelas pada jam pembelajaran, tetapi mereka membolos di kantin sekolah. Ya, beberapa peserta didik sedang membolos di kantin sekolah. Mereka seharusnya sedang berada di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Next. Why don't you type this letter? You should be typing this letter now. The manager will ask for it in 10 minutes. Ya.
Kenapa Anda tidak mengetik surat ini? Anda seharusnya mengetik surat ini sekarang. Manajer atau pimpinan akan memintanya 10 menit kemudian. Ya. Pada konteks ini yang seharusnya digunakan untuk mengetik surat ini, tetapi sekretarisnya tidak mau mengetiknya. Ya. Mungkin dia sedang melakukan pekerjaan yang lain. Nah, oleh karena itu, ada yang mengingatkan bahwa Anda harus segera mengetik surat itu sekarang. Karena 10 menit kemudian, manajer akan meminta surat itu. Itu yang disebut dengan unfulfilled obligation. Kewajiban yang tidak terlaksana pada waktu sekarang. And let us discuss more about might be and must be. Well guys, might be plus verb ing is used to show an activity that possibility is being done at the present. Ya, teman-teman, ini tentang kemungkinan yang telah terjadi atau kemungkinan yang telah dilaksanakan pada waktu sekarang. Ya. Teman-teman, kita berbicara tentang kemungkinan. Okay. Let us see or let us read the examples. I call my brother so many times, but he doesn't answer. He might be sleeping now. Ya, jelas ya? Saya menelpon saudara saya berkali-kali, tetapi dia tidak menjawab. Dia kemungkinan sedang tidur sekarang. Ya, jadi kemungkinannya tidak menjawab, kemudian kita bisa membuat satu prediksi bahwa dia kemungkinan sedang tidur. Oke. And next, Dinda might be working out in the gymnastic now. Ya, sama konteksnya. Kalau misalnya saya menelpon Dinda sekarang, lalu dia tidak mengangkat, kemudian saya bisa membuat satu prediksi tentang kemungkinan yang terjadi. Dinda might be working out in the gymnastic now. Okay. The next is must be plus verb ing. It is used to show that we are sure to do something is happening at the present. Ya. Formulasi kalimat menggunakan must be tambah verb ing. Ya. Digunakan untuk menunjukkan bahwa kita pasti melakukan sesuatu yang sedang terjadi pada waktu sekarang. Kita pasti melakukannya. Ini berbicara tentang kepastian. Okay, let us read the examples. I promised to pick up my mother 10 minutes ago. She must be still waiting for me. Okay. Saya janji untuk menjemput ibu saya 10 menit yang lalu. Dia pasti sedang menunggu saya. Katakanlah sekarang jam 10 lewat 10. Saya sudah janji untuk menjemputnya jam 10 tepat. Nah, saya melihat jam 10 lewat 10 dan ibu saya pasti sedang menunggu saya. My son must be going home now. Ya, my son must be going home now. Ya, kalau sudah katakanlah anak-anak laki-laki saya okay, I'm sorry. Okay, let's say that my sons they are going to
go home at 10 o'clock. Ya katakanlah anak-anak saya pulang sekolah itu jam 10. Kemudian sekarang sudah jam 10.30 dan saya bisa mengungkapkan my sons must be going home now. Anak-anak saya pasti sudah kembali ke rumah. Okay, everybody. Now we arrive to modal in perfect form. Okay. Modal in perfect form means that we had ability or opportunity to do something in the past, but we do not do it. Past regret or unfulfilled obligation, a weak possibility in the past, and we are almost sure something happened in the past, or logical conclusion. Oke guys, jadi kita menggunakan modal imperfect form untuk berbicara tentang kegiatan yang terjadi pada waktu yang lampau. Kalau tadi dalam continuous form, we talk about the present activity. But now we are going to discuss about past activity. Jadi di sini kita akan membahas tentang kita memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu pada waktu yang lampau, tetapi kita tidak melakukannya. Kemudian juga kita menggunakan modal imperfect form untuk mengungkapkan penyesalan pada waktu yang lampau atau kewajiban yang tidak terlaksana pada waktu yang lampau atau kemungkinan yang kita tidak bisa prediksi dengan jelas bahwa itu mungkin terjadi pada waktu yang lampau. Kemudian yang terakhir bahwa kita menggunakan modal imperfect form untuk mengungkapkan bahwa kita hampir pasti tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang lampau. Atau kita bisa membuat kesimpulan secara logis tentang satu hal yang terjadi pada waktu yang lampau. So, who are them? In modal imperfect form. They are could have plus could not have plus participle, or should have or should not have plus past participle, might have or might not have plus past participle, or must not or must plus past participle. Jadi teman-teman, ini adalah contoh-contoh ungkapan yang akan digunakan dalam bentuk modal in perfect form. Ya. Jadi teman-teman, coba kita membahas satu persatu. Oke guys. Well, could have or could not have plus past participle. It is used to express that we had ability to do something in the past, but we did not do it. Ya, ini ya. Jadi sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pada waktu yang lampau, tetapi kemudian kita tidak melakukannya. Oke, let us read the examples. I could have studied in law university, but I did not want to. Saya seharusnya telah kuliah di bagian hukum, tetapi saya tidak ingin. Ya, berdasarkan pengalaman pembicara memiliki pengalaman yang cukup untuk kuliah di bagian hukum, tetapi kemudian dia putuskan untuk tidak melakukannya. Ya.
Itu yang disebut dengan past ability. To do something, but we did not do it. Okay, next. You could have asked for our help. Why didn't you? Ya, kalau saya berada di balik ungkapan ini, ya, kemudian saya membuat satu ilustrasi bahwa semalam saya mengangkat terlalu banyak barang untuk memasukkannya ke dalam kamar saya. Ya, kemudian teman saya datang melihat saya telah memindahkan sekian banyak barang dari luar ke dalam kamar saya. Maka teman saya mengungkapkan, you could have asked for our help. Why didn't you? Kenapa Anda tidak meminta bantuan kami? Okay, the next is should have or should not have plus past participle. It is used to express past regret. Means that unfulfilled obligation in the past. Ya, kewajiban yang tidak terselenggara pada waktu yang lampau. Teman-teman nanti bisa bandingkan dengan formulasi kalimat pada bentuk present, ada waktu sekarang. Tadi saya sudah di bagian continuous, saya sudah menjelaskan tentang present regret or unfulfilled obligation at the present. Now we discuss about unfulfilled obligation in the past context. I failed the test. I should have studied more, I guess. Ya, saya gagal tes. Saya seharusnya telah belajar lagi, saya kira. Ya, berdasarkan pengalaman saya, kemarin tes saya gagal, maka saya seharusnya telah belajar lagi, saya kira. Okay. That is the sentence formulation in perfect form, especially the use of should have or should not have plus past participle. Next, you should have returned the book to the library earlier. Now you should pay a fine. Ya, Anda seharusnya mengembalikan buku itu ke perpustakaan lebih dini. Nah, sekarang Anda harus membayar denda. Itu yang disebut dengan past regret. Itu yang disebut dengan past regret. Penyesalan pada waktu sekarang. Ya, karena sudah terlambat mengembalikan buku, sekarang harus menyesal karena membayar denda. Sudah melampaui ketentuan di perpustakaan. Okay, let's move to the next. Okay, might have or might not have plus past participle. Might have or might not have plus past participle is used to show a weak possibility in the past. Ya. Might have or might not have plus past participle digunakan untuk menunjukkan ketidakmungkinan pada waktu yang lampau. Artinya, kemungkinan yang tidak pasti. Memang mungkin itu belum pasti, tapi menunjukkan bahwa dia tidak yakin persis di mana sesuatu sedang terjadi. Dia tidak yakin di mana sesuatu itu terjadi secara pasti. Okay, let us read the examples. I don't know where I lost my wallet. I might have left it in the cafe or I might have dropped it on the street. Jadi, pembicara tidak tahu dengan pasti di mana dia kehilangan dompetnya. Dia mungkin telah meninggalkannya di kafe
atau dia telah menjatuhkannya di jalan. Jadi kemungkinan yang belum pasti di mana persis dompet itu jatuh. Entah di kafe, entah itu di jalan. Yang berikut. Nah, pada contoh yang berikut ini adalah contoh kalimat negatif. I might not have dropped it on the street. Saya kemungkinan tidak menjatuhkannya di jalan. Ini adalah bentuk negatif, ya, bentuk kalimat negatif dari penggunaan modal in perfect form. Yang berikut, must have or must not have plus past participle. It shows that we are almost sure to do something happen in the past or logical conclusion. Ya, menunjukkan bahwa kita hampir pasti melakukan sesuatu, ya, yang terjadi pada waktu yang lampau. Atau kita bisa membuat kesimpulan yang logis tentang sesuatu yang terjadi pada waktu yang lampau. Okay, let us read the examples. Tiara is terrible tired yesterday, and when I called her last night, she did not answer the phone. She must have fallen asleep. Tiara terlalu capek kemarin. Dan ketika saya telepon dia tadi malam, dia tidak menjawab telepon saya. Dia pastinya telah tertidur. Ya. Kesimpulan yang logis berdasarkan pengalaman yang terjadi bersama saya dengan Tiara kemarin bekerja sepanjang hari, sehingga ketika malam saya menelpon Tiara, Tiara tidak menjawab telepon. Saya sudah bisa membuat satu kepastian bahwa dia sudah pasti telah tertidur. I did not see my brothers in my house. They must have seen the music concert as they told me before. Ya, saya tidak bertemu lagi dengan saudara-saudara saya di rumah. Mereka sudah pasti telah menonton konser musik yang telah mereka sampaikan kepada saya sebelumnya. Ya. Jadi katakanlah tadi malam saya sampai di rumah, saya melihat saudara-saudara saya tidak ada di rumah, lalu saya bisa membuat suatu kepastian yang hampir pasti bahwa mereka pasti telah menonton konser musik yang telah mereka sampaikan kepada saya atau yang telah mereka beritahu saya 2 hari yang lalu. Konsernya jadwalnya tadi malam. Jadi ketika saya sampai di rumah, saya tidak melihat mereka lagi di rumah. Dan saya bisa membuat suatu kesimpulan yang pasti bahwa mereka sudah menonton konser musik itu. Okay guys, I have already prepared for you the exercise here. This is an exercise about modal in continuous form. I have already done a number for you, and you can finish the rest. Okay, let's see what I have done for you.
I could be living in Surabaya as my parents live there, but I am not there because of my job in Jakarta. Jadi teman-teman, pada konteks ini, katakanlah saya berada di balik pembicaraan ini, saya menyampaikan bahwa saya seharusnya tinggal di Surabaya sebagaimana orang tua saya tinggal di sana sekarang. Tetapi saya tidak bisa karena pekerjaan saya di Jakarta sekarang ini. Okay. So now you can change the sentence from number 1 up to number 4 in modal in continuous form. Yeah, this is only the exercise to train your ability or to train your understanding of the using of modal in continuous form. The exercise of modal in perfect form. Change the sentence below into modal in perfect form with could have, should have, might have, and must have. Yeah. I've already done positive and negative sentence in terms of helping you to make the sentence into modal in perfect form. Ya, jadi saya sudah mencoba membuat kalimat dalam bentuk positif dan negatif untuk membantu Anda memahami cara menyusun kalimat dalam bentuk modal di dalam perfect form, ya, dalam kalimat bentuk perfect. Kita lihat contoh yang telah saya kerjakan. You and must drink much water. It is good for your health. Lalu ketika kita merubahnya ke dalam modal imperfect form, you must have drink much water. It is good for your health. Ya. Kemudian contoh yang lain, you must not drink so much alcohol. It is not good for your health. Ya. You must not have drunk, ya, so much alcohol. It is not good for your health. This is the positive sentence and also the negative sentence. Now I want you to finish number 1 up to number 5 in terms of helping you to train your ability, train your understanding about modal in perfect form. Jadi teman-teman bisa merubah kalimat pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 ke dalam bentuk modal in perfect form. Okay, I think that's all for today. Don't forget to prepare yourself for the test next week. See you.